Guys, kami dari tim percepatan pemerintah Kota Bitung. Saya Ibu Heni Cornela Pongo, di sana ada Pak Arsianto Makarhinda, dan di sini kita menemui Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Bitung. Selamat siang menjelang sore, Bapak. Selamat sore. Oke. Bapak namanya siapa? Ya, Pak Harto Kahiking. Oke. Harto Kahiking, boleh ya kita tanya-tanya sedikit mengenai perusahaan umum daerah pasar Kota Bitung ya. Oke. Pasar daerah Kota Bitung. Pasar di Kota Bitung ada berapa? Secara keseluruhan Bitung punya 13 pasar. Ya, tapi yang aktif beroperasi hari ini dan memberi kontribusi itu baru 6. Oleh sebab itu masih 7 pasar yang masih dalam persiapan untuk diaktifkan, dan semoga ke depan ini bisa jalan semua, karena itu ada tersebar di beberapa kelurahan termasuk di Lende. Di Lende itu ada 3 pasar. Pasar Patusungan, Pasar Pohona, dan Pasar Pintu Kota. Nah, pasar di Lende itu baru 1 yang beroperasi, sementara ada pasar di Pohona itu adalah pasar wisata. Pasar wisata yang notabene sudah dibangun fasilitasnya oleh pemerintah, tapi sampai hari ini masih belum aktif. Dan dimaklumi karena memang Perumda Pasar ini lahir baru. Kita mendapat berdirinya Perumda ini Perda nomor 2 tahun 2018. Tapi justru Perumda nanti ada di zaman Wali Kota Bapak Morris Mandiri dan Hengki Yonanda. Oke. Berarti baru ya? Ya, baru. Jadi kita baru menerima SK tanggal 28 Mei tahun 2021. Nah, kita berdiri Perumda berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2018, tetapi di tangan Pak Pemerintahan Wali Kota Pak Morris Mandiri dan Hengki Yonanda justru lahir Perda yang baru yang justru menetapkan pendirian Perumda. Jadi statusnya bukan PD sekarang. Jadi pasar tidak lagi mengacu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 62. Tapi justru di Sulawesi Utara hanya di seluruh kabupaten kota Bitung salah satu dari sekian banyak kabupaten yang sudah mengubah status dari PD menjadi perusahaan umum daerah, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Oleh sebab itu ketika statusnya berubah dari PD menjadi ke Perumda, maka ini agak fleksibel karena kita lebih leluasa, tidak hanya konsen di satu jenis usaha, tetapi ada beberapa jenis usaha yang bisa dikelola, termasuk kita bisa punya pihak ketiga, bisa mengangkat anak perusahaan. Nah, beberapa waktu yang lalu Perumda Pasar dalam geliatnya, kita baru 4 bulan sampai hari ini beroperasi, tapi luar biasa perkembangan, karena dari 4 pasar dahulu di Dinas Perdagangan, sekarang sudah tambah 2 pasar yang bisa berkontribusi terhadap Perumda Pasar. Oleh sebab itu mudah-mudahan ke depan ini bisa bertambah. Ada pasar menelan biaya yang cukup banyak, Ustafu di Girian, dan ada pasar rakyat di Pateten yang sampai hari ini belum beroperasi. Pateten ya, di Nenet. Jadi rencana kita akan memacu ini ke depan untuk supaya bisa beroperasi dan bisa memberi kontribusi kepada pemerintah Kota Bitung. Nah, ini diharapkan Perumda tidak hanya menarik uang dari pedagang, tetapi yang paling penting himbauan dari KPN, karena Wali Kota sesuai PP 54 ini statusnya bukan lagi komisaris tapi sebagai KPN, kuasa pemilik modal. Jadi beliau punya perusahaan ini sebenarnya dengan Pak Wakil Wali Kota. Nah, beliau mengimbau yang paling pokok itu nanti Perumda mengelola seluruh keuangan itu akan nanti kembali kepada para pedagang. Artinya bagaimana Perumda nanti ke depan bisa mengelola pasar sekaligus bisa berkontribusi terhadap pelayanan di pasar. Itu himbauan mulia dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh sebab itu kami lagi memacu diri
kami masih ada di kantor ini, dan mudah-mudahan ini Perumda ke depan bisa sukses karena ada beberapa hal. Pasar di Kota Bitung itu misalnya di Nenet ya, di Nenet dulu itu pasar itu dikomplain oleh pihak-pihak tertentu, tetapi hari ini puji Tuhan alhamdulillah Perumda Pasar dapat mengatasi persoalan-persoalan di pasar, dan hari ini murni dikuasai oleh Perumda Pasar. Jadi tidak ada lagi pihak lain yang menguasai beberapa pasar. Saya mau tanya Pak, tadi kan Pak bilang baru di eranya Bapak Morris Mantiri dengan mengandat adanya perusahaan umum daerah Pasar Kota Bitung ya. Ya. Saya mau tanya, kenapa ada perusahaan ini? Tujuannya apa? Ya baik. Ini memang ada kerinduan dari pemerintah sebelumnya, tapi ketika kami menerima SK sebagai direksi dan dewan pengawas, kami langsung silaturahmi di DPR, dan keterangan dari teman-teman di DPR, mereka agak ragu untuk membentuk perusahaan umum daerah karena ini amanat undang-undang. Jadi alasannya kenapa dibentuk perusahaan umum daerah ini amanat dari PP 54 terutama khususnya pasar, maka supaya pengurusan pasar itu tak konsentrasi. Kalau perusahaan umum yang kelola itu, maka konsentrasi perusahaan umum ada timbal balik antara perusahaan dan pedagang. Tapi kalau pemerintah biasanya kan konsentrasinya pasti akan pecah. Tapi kalau perusahaan yang kelola, maka konsentrasi kita penuh dalam rangka tidak hanya menarik keuntungan, tetapi juga pelayanan terhadap para pedagang. Jadi itu alasan di zaman Hengki Honanda, Pak Morris Mantiri dan Hengki Honanda mengenjot beberapa itu kan ada 3 perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah PAM, Arminum, perusahaan umum daerah Bangun Bitung, dan terakhir perusahaan umum daerah Pasar. Nah, maksudnya supaya lebih mendekatkan pelayanan Perumda dengan pasar, supaya terjadi kolaborasi, terjadi timbal balik antara pedagang dan perusahaan umum daerah. Mungkin kita lihat ini lambangnya ini menarik sekali Bu, di pasar. Jadi di tangan Pak Morris Mantiri dan Hengki Honanda ini kami mencetus lambang Perumda Pasar. Di ini ada 4 kotak Bu. Ya, artinya apa itu Pak? Bapak bisa jelaskan. Ya, filosofis dari lambang ini gambarnya sederhana tetapi mengandung makna yang luar biasa. Ada 4 kotak ini, baru ada warna hijau, warna biru. Warna biru ini lambang kemakmuran perikanan, karena itu komoditas di pasar. Baru lambang hijau ini lambang dari kesuburan pertanian Kota Bitung. Dan juga ini melambangkan para pedagang. Lalu garis merah 4 persegi ini adalah lambang Perumda. Jadi Perumda tidak bisa jalan, perusahaan umum daerah ini tidak bisa berjalan, tidak bisa meningkat jika kita tidak ada sinergisitas antara Perumda dan pedagang. Maka kita bergandengan tangan, ini kan mengikat satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Lalu garis merah di belakang di luar itu lambang pemerintah. Artinya pemerintah melindungi Perumda dan melindungi pedagang. Jadi ini filosofis daripada lambang pasar Kota Bitung. Oke Pak, setahu saya dari dulu itu kan udah ada ya dinas pasar ya. Terus apa bedanya? Terus kenapa bisa adanya ini dengan terus yang pasar itu bagaimana ya dinasnya sudah ada sebelumnya? Jadi kalau dulu kan sistem mulai dari sistem pengelolaan. Kalau dinas pasar kan sistem pengelolaan mereka mendapat dana dari pemerintah di plot, lalu mereka menarik retribusi di pasar, lalu uang itu masuk ke daerah dalam bentuk PAD. Tetapi ketika berada di perusahaan umum daerah, kita menarik jasa, tidak lagi memakai retribusi tetapi jasa ditarik,
lalu keuangan yang didapat itu akan dikelola oleh Perumda. Nah, karena di PP 54 ini orientasi kita tidak hanya mengacu pada pelayanan publik, tetapi justru tidak semata-mata itu, tetapi kita dituntut untuk orientasi profit. Jadi pasti bisnis. Nah, maka keuntungan daripada usaha-usaha yang dikelola oleh perusahaan daerah ini nanti dalam bentuk dividen akan dikembalikan kepada pemerintah dalam bentuk BAD, tapi dalam bentuk dividen. Jadi ketika ada laba nanti masuk itu dalam bentuk dividen, itu masuk ke pemerintah Kota Bitung. Nah, sekaligus ini kan membuka lapangan pekerjaan, dan pasti pengelolaannya akan lebih profesional karena memang kita dituntut untuk itu. Kalau dulu kan cuma orientasinya memang pelayanan semata-mata, pelayanan publik, dinas perdagangan mengelola itu kan. Tapi kita sekarang orientasi tidak semata-mata pelayanan, tetapi kita dituntut bagaimana mengelola perusahaan ini bisa mendapatkan income supaya kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu bisa membiayai biaya operasional perusahaan, sekaligus itu bisa menjadi pendapatan asli daerah dalam bentuk dividen. Artinya tetap ya dinas pasar itu tetap ada, ya. Terus yang ini juga tetap ada, ya. Cuma masing-masing tetap ya. melaporkan kemana itu. Ya, jadi begini, dinas pasar secara legal dinas pasar itu sebagai pemerintah, mereka bertanggung jawab terhadap seluruh pedagang di Kota Bitung. Tetapi secara operasional untuk mengelola seluruh pasar ini adalah kewenangan dari Perumda. Jadi dinas pasar tidak ada lagi kewenangan untuk mengelola pasar. Yang mengelola, mengoperasikan seluruh pasar di Kota Bitung adalah kewenangan Perumda. Karena itu lewat berita acara serah terima. Oh, berarti udah diambil alih sekarang ya sama Perumda ini. Jadi seluruh aset yang dinilai oleh pemerintah kurang lebih 52 miliar itu diserahkan ke Perumda untuk mengelola. Nah, aset-aset itu tersebar di beberapa pasar di Kota Bitung. Aset-aset itu setelah diserah terimakan, maka kami punya tanggung jawab untuk mengelola aset ini. Menjadi tanggung jawab Perumda dan menjadi kekayaan Perumda yang dipisahkan. Terus yang mau tanya lagi, apa yang paling yang tadi sekian pasar yang Pak bilang tadi, menurut Pak pasar mana yang paling banyak? Dari 6 pasar yang beroperasi hari ini dan memberi kontribusi, yang paling potensial sekali ada 2, yaitu pasar Winenet, baru kedua pasar Girian, dan ketiga pasar Cita. Nah, pasar Winenet ini lagi pembenahan, dan pasar Girian kita ada aset. Pasar Girian kita lagi menunggu dokumen yang resmi, lalu nanti kita akan berproses di sana. Pasar Cita ini luar biasa, potensinya sangat luar biasa pasar Cita, karena cita-cita dari MMHH, Pak Wali Kota dan Pak Wakil itu akan membenahi. Sebenarnya rencananya tahun ini kita akan membangun pasar Cita. Itu ada revitalisasi besar-besaran, jadi pembangunan pasar baru dengan anggaran miliaran rupiah yang akan berdiri di belakang ini. Pasar Cita itu akan menjadi pasar yang luar biasa, nanti bisa mendukung perekonomian di Kota Bitung. Pasar Cita. Tapi yang paling potensi sekarang ada di Winenet. Girian baru ketiga di pasar Cita. Tinggal begitu. Artinya perusahaan ini baru ya, baru di Pak Hengki ya? Ya, di zaman Pak Saudara berdua. Oke. Terus mungkin ada tambahan lain mengenai Perumda Pasar ini? Ya, dalam gebuk Perumda Pasar beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ini ada Pak Kepala Seksi Koperasi, Pak Boni, kalau lihat kemarin ya, ini Pak
kami membentuk koperasi Perumda Pasar. Nanti koperasi ini anggotanya adalah pegawai Perumda, sekaligus nanti kami akan mengakomodir pedagang-pedagang. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah dalam rangka menggerakkan perekonomian para pedagang, sekaligus rencana kita ke depan. Mudah-mudahan Perumda ini bisa menjadi distributor. Kita bisa mengembangkan berbagai usaha supaya nantinya itu bisa berkolaborasi antara Perumda dan para pedagang. Jadi nanti koperasi ini juga akan menjadi wacana bagaimana dalam rangka menjaga keseimbangan harga di pasar, supaya tidak ada lagi tengkulak yang main harga. Jadi dari sisi pengawasan nanti Perumda yang akan mengawasi ini supaya ada kestabilan harga, ada keseragaman harga. Jadi tidak ada lagi kenapa di Birenet harganya sekian, kenapa di Girian sekian. Karena koperasi ini mampu memonitor seluruh aktivitas yang ada di sini. Jadi nanti ada banyak jenis usaha yang akan dilakukan oleh koperasi. Kita juga ada rencana nanti menurunkan produk. Kami akan tuh produk yang ada 2, sabun cuci tangan dan sabun cuci piring, itu produk perdana dari Perumda Pasar yang akan kami luncurkan. Mudah-mudahan Pak Walin akan meluncing ini produk ini. Ya, jadi nama dari koperasi ini Makarios. Makarios Bitung Hebat. Ini produk apa ini? Ini cuci tangan dan cuci piring. Ini nanti akan menjadi produk Makarios hand soap. Jadi ini yang akan diluncurkan nanti, salah satu ya. Kita nanti akan ada peluang buka bengkel. Ada nanti, oleh sebab itu akan banyak merekrut tenaga kerja. Pokoknya sangat potensial ke depan. Perumda nanti akan menjadi bapak angkat dalam koperasi ini. Kita akan kerahkan seluruh potensi yang ada di perusahaan umum Perumda Pasar. Ini beliau. Mungkin Bapak mau bicara, silakan. Iya. Pak Boni lagi mau ke apa ini? Iya. Kemarin di hari namanya siapa? Boni Lumiu bagi para seksi penyuluhan dan kelembagaan dinas koperasi dan Kota Bitung. Jadi di hari Jumat kemarin kami dinas telah menerima undangan dari Perumda Pasar melalui notaris untuk dilakukan penyuluhan, dan oleh juga pengurus yang ada sudah dilakukan pembentukan koperasi. Setelah proses penyuluhan dan pembentukan itu, selanjutnya kepada pemberkasan. Nah, kami bantu dalam hal pemberkasan supaya lebih cepat. Di berkasnya sudah tersedia, tinggal pengurus untuk tanda tangan, dan sekarang dilanjutkan ke notaris. Notaris juga sudah siap untuk menerima itu berkas untuk proses pembuatan anggaran dasar koperasi. Artinya ini kerjasama ya? Kerjasama kita ya. Kita dinas juga siap mendukung program dari Perumda Pasar ini untuk yang tadi bagaimana tujuan pembentukan koperasi ini. Itu bantuan kita mempercepat prosesnya, administrasi pemberkasannya, sampai juga pengawalan kita ke pihak notaris, pendampingan kita dari dinas. Oke, mungkin kita teman lain. Sudah. Oke, kalau gitu mungkin dari Bapak Percepatan Bapak Ustianto Makahinda, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang pertama, berharap apa yang menjadi harapan dari Perumda Pasar. Dari informasi masih ada 7 pasar yang belum jalan sampai saat ini, dan 13 pasar baru 6 yang jalan, 7 yang belum. Kiranya harapan agar 7 yang pasar ini boleh jalan itu kiranya terlaksana melalui ide-ide brilian dari direksi maupun seluruh staf yang ada di Perumda Pasar. Yang kemudian tadi telah dibentuk koperasi dari di dalam Perumda ini, yang kiranya koperasi ini juga turut serta berperan dalam membuka usaha-usaha baru di bawah Perumda Pasar. Nah, karena ini harapan bisa jalan dengan baik, sehingga Perumda Pasar akan menjadi salah satu perusahaan umum daerah yang memberi kontribusi kepada pemerintah dalam
pendapatan daerah maupun juga memberi kontribusi untuk kesejahteraan semua yang berusaha di pasar yang ada di Kota Bukit ini. Ini saja yang menjadi harapan ya, kiranya apa yang direncanakan dan diciptakan ini boleh terwujud. Terima kasih. Oke, kalau terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan salam sehat. Salam Hitung sehat. hebat. Hitung hebat. Oke.